Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Arika dengan NIM 60 312 10 27. Di sini saya akan memaparkan mengenai biosintesis metabolit sekunder pada jamur. Apa itu metabolit sekunder? Metabolit sekunder adalah produk alami yang disintesis terutama oleh bakteri, fungi, dan tanaman. Mereka adalah molekul dengan berat molekul rendah yang memiliki struktur kimia dan aktivitas biologis yang beragam. Biosintesis metabolit sekunder jamur merupakan proses kompleks yang melibatkan koordinasi beberapa bagian dan enzim. Metabolit ini eh, adalah molekul kecil yang menunjukkan berbagai aktivitas biologis termasuk sifat antibakteri, anti jamur, dan anti tumor, serta telah dikembangkan menjadi obat-obatan penyelamat nyawa dan agrokimia. Sintesis metabolit sekunder pada dasarnya melibatkan polimerisasi metabolit primer oleh enzim yang khusus, sering disebut sebagai enzim tulang punggung atau inti. Enzim-enzim ini bertanggung jawab atas pembentukan struktur dasar metabolit yang kemudian dimodifikasi oleh enzim penghias untuk menghasilkan produk akhir. Adapun dasar-dasar produksi metabolit sekunder pada jamur. Metabolit sekunder pada jamur dikelompokkan ke dalam berbagai kelas kimia, terutama kelas kimia utama seperti asil KOA, asam amino, dan prenyl difosfat, serta enzim yang terlibat dalam proses biosintesisnya. Dalam jamur terdapat dua jenis PKS yang ditemukan, PKS tipe 1 iteratif dan PKS tipe 3. PKS tipe 1 merupakan mega enzim dengan beberapa domain yang digunakan berulang kali untuk memperpanjang tulang punggung poliketida, yang sebagian besar berasal dari asetil dan malonil KOA. Sementara itu, PKS tipe 3 adalah enzim kecil yang terdiri dari domain ketosintase tunggal. Enzim ini mengkatalisis kondensasi berulang dari hasil KOA lemak awal dan beberapa unit ekstender, terutama malonil KOA. Kemudian contoh metabolit sekunder dapat dilihat pada gambar di samping. eh, Ada beberapa contoh metabolit sekunder pada jamur, seperti poliketides, non-ribosomal peptides, hibrid poliketid peptides, hibrid peptide poliketides, non-ribosomal peptide like terpenes, indol alkaloid, NRPS independen, sideropor, kemudian ribosomali sintesid, eh, and post translasional translationally modified peptides, eh, kemudian unconventional compounds. Adapun regulasi produksi metabolit sekunder, kelompok gen biosintetik atau BGC dikendalikan oleh berbagai tingkat regulasi yang saling terkait. BGC dapat mengandung gen yang mengkodekan faktor transkripsi yang mengatur ekspresi gen lain dalam BGC dengan mengikat promotor mereka. Regulator global juga dapat mengatur ekspresi BGC jamur secara langsung sebagai respon terhadap sinyal lingkungan dan kondisi pertumbuhan. Ekspresi gen BGC jamur juga diatur melalui modifikasi kromatin yang melibatkan kompleks protein histon dan DNA, baik metilasi DNA maupun modifikasi histon pasca translasi. Adalah perubahan epigenik yang mempengaruhi produksi senyawa metabolit sekunder pada jamur. Adapun beberapa modifikasi genetik. Eh, yang pertama yaitu aktivasi khusus jalur biosintetik. Jalur biosintetik bisa dipengaruhi oleh faktor transkripsi tertentu yang terkait dengan BGC yang dikodekan di dalamnya. Cara untuk mengaktifkan jalur biosintetik yang diam yang mengandung gen faktor transkripsi adalah dengan meningkatkan ekspresi gen pengatur ini. Peningkatan ekspresi tersebut dapat dicapai dengan menyisipkan salinan tambahan gen faktor transkripsi di bawah kendali promotor konstitutif atau yang diinduksi pada lokus lain dalam genom. Yang kedua ada manipulasi genetik terhadap regulasi global. Melalui manipulasi gen yang ditargetkan dan peningkatan ekspresi
Banyak BGC bisa diaktifkan atau direpresi secara bersamaan. Oleh karena itu, pendekatan studi fungsional ini dikembangkan sebagai strategi untuk mengaktifkan BGC yang diam. Salah satu regulator global yang banyak dipelajari adalah kompleks yang terdiri dari protein velvet dan LIA. Di dalam Aspergillus nidulans, penghapusan LIA mengganggu produksi penisilin, steriktomasistin, dan lovastatin. Sementara ekspresi berlebih meningkatkan produksi penisilin dan lovastatin. Demikian pula manipulasi komponen kompleks velvet lainnya memiliki efek yang beragam pada BGC yang berbeda. Misalnya penghapusan FFVL1 dalam F. fujikuroi menyebabkan stimulasi dan penurunan regulasi bikaverin dan fumonisin, sementara tidak mempengaruhi produksi fusarin C. Gen yang terlibat dalam modifikasi histon pasca translasi menjadi target pilihan untuk modifikasi genetik. Asetilasi histon umumnya terkait dengan transkripsi gen aktif, sedangkan metilasinya biasanya terkait dengan represi ekspresi gen. Secara konsisten, penghapusan histon deoksetilase dan histon metiltransferase mengaktifkan BGC yang diam. Demikian pula ekspresi berlebihan histon asetiltransferase yang mengaktifkan produksi senyawa metabolit sekunder seperti yang terlibat pada Aspergillus. Sebaliknya, penghapusan histon asetiltransferase dan histon demitilase secara umum menyebabkan penurunan produksi senyawa metabolit sekunder. Kemudian aktivasi khusus jalur biosintetik. Banyak spesies jamur berfilamen telah digunakan untuk ekspresi heterolog, terutama berasal dari marga Aspergillus seperti Aspergillus nidulanda, Aspergillus niger, dan Aspergillus oryzae, serta Penicillium dan beberapa spesies Fusarium. Host yang paling umum digunakan adalah Aspergillus oryzae karena keunggulannya dalam pengembangan bioteknologi jangka panjang untuk fermentasi yang cocok untuk produksi enzim dan metabolit yang aman. Saat ini strain NSAR1 dari Aspergillus oryzae menjadi host utama untuk ekspresi BGC jamur karena keempat penanda auxotrofiknya memudahkan transformasi dengan berbagai plasmid yang mengandung berbagai jenis BGC. Ekspresi heterolog terutama diarahkan pada BGC bertarget tunggal. Sistem ekspresi heterolog yang ditingkatkan telah dirancang menggunakan kromosom buatan jamur dan penilaian metabolit. Sebuah perpustakaan yang mengandung 156 FAC dari Aspergillus oculatus dan Aspergillus nidulans diubah menjadi Aspergillus nidulans. Analisis senyawa metabolit yang dihasilkan oleh transforman tersebut mengungkapkan 15 senyawa metabolit baru dan BGC yang sesuai. Meskipun berhasil, metode ini memerlukan jalur pensinyalan yang dilestarikan sehingga hanya dapat diterapkan pada spesies jamur yang berkerabat dekat. Itulah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.